أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di situ ada kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ulama su, dan itu ada footnote nomor 33, kecil, angka kecil di bawah, ada keterangan di bawah, kata beliau, bacalah buku Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi. Sebenarnya di sini bukan Ibnu Qudamah yang menyebutkan ini ya, ini pentahkik buku ini, yang mentahkik buku ini, yang menambahkan, mengatakan kalau mau lebih jauh baca tentang siapa ulama su. Ulama jamak daripada alim, seorang yang faham, gitu kan? Su artinya buruk. Kalau mau lebih banyak baca tentang mereka ada dalam buku Talbis Iblis karyanya Ibnul Jauzi. Buku ini membongkar ulama su secara panjang lebar dan ditahqiq oleh Isam Al-Harastani dan ditahqiq oleh Muhammad Az-Zagali. Ya, ini yang masukan saja dari pentahqiq buku. Tapi di situ Ibnu Qudamah sebutkan ulama su adalah ulama-ulama yang buruk yang semestinya tidak layak mengambil ilmu dari mereka. Tentu di sini ada dua kategori sebenarnya ulama su itu ya. Yang pertama, kategori pertama adalah ulama yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan meraih kedudukan di kalangan manusia. Hanya supaya dipuji. Oh si fulan terkenal, si fulan begini dan begitu. Naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita. Ini ulama su yang pertama. Jadi memang dia dianggap ulama karena ilmunya luas, tapi dia tujuannya untuk mencari puji-pujian, ketenaran, untuk menumpuk kekayaan dan seterusnya. Yang kedua tidak ada di buku kita, tapi saya tambahkan adalah penjelasan ulama masuk dalam kategori ulama su adalah orang bodoh yang mendapatkan julukan alim, nggak faham agama, tapi tiba-tiba dipanggil ustadz atau kiai atau seorang syekh gitu kan. Sering terjadi di Indonesia ini hanya karena kasus pulang haji misalnya. Tadinya dia nggak pernah sholat, begitu pergi haji 40 hari di Saudi, pulang sudah jadi kiai, jadi ustadz, gitu kan? Khatib nggak hadir, syekhnya atau alimnya nggak hadir, Pak Haji bisa khutbah nggak bisa, naik mimbar, khutbah sekali dua kali, beberapa ayat dia bisa faham, turun mimbar sudah nggak mau bilang nggak tahu, semuanya tahu, mulai berfatwa sana sini. Sini kita harus, ini bukan masalah membongkar kesalahannya, tapi kita perlu paham teman-teman. Saya lihat depan mata kepala, jemaah haji kita berangkat ke sana bukan belajar agama. Sibuk ibadah iya, dari hotel penginapan ke Masjid Haram ke Masjid Nabawi iya. Mungkin sesekali ada pengajian dari ustadznya, tapi nggak setiap hari. Mereka pun mungkin tidak semua faham bahasa Arab sehingga tidak bisa hadir di halaqahnya para ulama. Walaupun mereka selama 40 hari belajar tiap hari agama, masih belum bisa dipakai berikan julukan alim. Apalagi kalau dasarnya tidak belajar gitu. Ya. Makanya dia harus hati-hati. Julukan alim harus pada tempatnya. Begitu juga ada orang yang baru 2-3 kali datang dalam majlis, tiba-tiba merasa diri sudah hebat. Dan ini sebabnya saya sudah jelaskan itu. Awal kisah yang dibahas oleh sebagian ulama, munculnya banyak sekte-sekte dalam Islam. Bermula dari zaman generasi tabi'in. Mereka datang kepada Sa'id bin Musayyib, mereka datang kepada Sa'id bin Jubair, mereka datang kepada Hasan Basri, mereka datang kepada Sufyan ats-Tsauri, datang kepada Atha bin Abi Rabah, datang kepada banyak ulama-ulama pada saat itu. Mereka belajar tapi cuma duduk seminggu 2 minggu, pulang ke kampungnya lalu bilang, saya muridnya Hasan Basri, saya muridnya si fulan. Maka orang kampungnya tahu nama-nama ulama-ulama ini, dianggaplah dia juga seorang alim. Maka mulai mereka membentuk halaqah-halaqah di kampungnya dengan keterbatasan ilmu. Nah, supaya mereka tidak disalahkan, mereka bentuk ya cara sendiri beribadah keluar dari syariat. Ya. Ini sering disebut dengan tariqah. Jalan-jalan menyembah Allah tanpa mengikuti syariat. Syariat itu untuk orang awam. Ya, padahal Nabi SAW ikuti syariat, para sahabat ikuti syariat. Dia karena terbentuk dari pemahaman orang yang dasarnya tidak punya ilmu agama awalnya, keluarlah tarikat ini, tarikat itu, tarikat ini segala macam. Dan akhirnya mereka punya cara ibadah sendiri yang Nabi dan para sahabat tidak contohkan. Supaya tidak diserang, maka mereka buat sendiri cara-cara ibadah kepada Allah.
Dibentuklah makam-makam. Makam satu harus istighfar sekian ribu kali, harus sholat makam kedua sholat sekian ribu rakaat, makam ketiga sampai makam tertinggi jadi wali nggak perlu sholat. Iya terjadi, nggak perlu sholat. Bahkan di Indonesia terjadi, semoga Allah berikan hidayah, dianggap waliullah, gitu kan? Dia bisa hadir ke Mekah bolak-balik, ya. Ditanya sama muridnya, dari mana anda? Saya baru pulang dari Mekah sholat. Pertanyaan sederhana sekarang, sholat apa yang anda lakukan? Kan selisihnya 4 jam, 4-5 jam. Sekarang muridnya baru sholat duhur di Indonesia, dia juga bilang baru pulang dari sholat duhur di Mekah. Duhur belum masuk di Mekah, gitu kan? Tapi subhanallah terjadi. Saya pernah temuin orang begitu, ada orang saya temuin di sini datang, dia bilang ada guru saya hebat, karena waktu dia lagi haji, kan itu sempat tertumpah sambal di baju ihramnya di Arafah. Waktu dia pulang Indonesia, gurunya bilang, saya sempat hadir lihat kau di Arafah, padahal gurunya di Indonesia, nggak pergi haji. Saya lihat kau di Arafah, tertumpah sambal kan di baju ihrammu. Lu kok guru tahu? Ya iya, saya kan memang hebat itu. Ini banyak terjadi, penipuan. Lebih parah daripada itu, banyak di antara mereka, naudzubillah, istrinya, muridnya boleh ditiduri kena alasan berkah. Berkahnya waliullah. Sahabat aja nggak pernah buat begitu kepada Nabi SAW, siapa lebih mulia daripada Nabi. Dan ada cara pernikahan batil di zaman jahiliyah di Mekah, itu pernikahan seperti itu. Jadi kalau ada seorang suami, dia nikah sama laki-laki nikah sama seorang perempuan, lalu di Mekah itu kalau ada satu tokoh masyarakat, orangnya tampan, kaya, pemberani, dia sengaja suruh istrinya tidur sama laki-laki itu supaya dapat bibit spermanya. Di pikiran dia supaya nanti anaknya istrinya ini akan seperti laki-laki itu. Dan mereka tidak mau nikah, kalau sudah digauli sama laki-laki itu, si suami nggak akan gauli sampai kelihatan hamil. Kalau sudah hamil, dia punya tergantung dia mau gauli lagi atau tidak, gitu kan. Baru kemudian setelah itu anak yang lahir itu dinisbatkan kepada dia, padahal bukan anaknya. Itu banyak terjadi. Wa na'udzubillah, ya. Tentu saya tidak menyinggung siapapun, tapi kita bicara secara global karena banyak sekali keluhan dan masalah di masyarakat yang saya temui. Bahkan saya pernah temui orang di sini di kota Makassar datang kepada saya, dia cerita kalau dia sering bertemu Jibril. Saya angkat tangan, ilmu saya tidak sampai ke situ. Ini luar biasa. Yang ketemu Jibril para nabi-nabi, dia bisa ketemu Jibril gitu. Para sahabat pun melihat Jibril AS dalam bentuk manusia, bukan poster malaikatnya. Pada saat terjadi perang Ahzab, gitu kan, Nabi SAW disuruh untuk menyerang suku Quraidah, Jibril datang. Karena Nabi SAW sebutkan, apakah kalian lihat Dihya al-Kalbi? Dihya al-Kalbi seorang sahabat Nabi yang menggunakan kuda dan ada di pelana itu ada beludur biru, kain beludur biru. Kata mereka, iya ya Rasulullah, itu Jibril, datanglah ke sana, kejar dia. Tapi dalam bentuk manusia, bukan melihat poster malaikat. Ini dia nyatakan lihat Jibril depan matanya. Ini luar biasa. Dia bilang sama saya gini, Ustaz, ada teman saya lebih hebat. Kenapa? Dia bilang, saya lagi duduk sama dia, terus tiba-tiba dia mengatakan, diam, itu Jibril lagi senyum sama saya. La haula wa la quwata illa billah. Khurafat di atas khurafat semua. Maka itu contoh, banyak orang begini, ya. Semestinya ilmu syar'i yang benar justru makin melahirkan ketawaduan, merendah, makin merasa kurang. Kalau antum ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhwas sekalian, semoga Allah ikhlaskan kita semua. Kita selalu makin kita belajar, kita makin merasa diri kita tidak tahu. Kata ulama itu tanda-tanda keikhlasan dalam menuntut ilmu, karena kita jadi haus terus mau belajar. Tapi kapan belajar sekali dua kali sudah merasa alim, ini waswas syaitan. Ya. Kata beliau di sini, saya ulangi kembali, ulama su adalah para ulama yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan meraih kedudukan di kalangan manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Wa na'udzubillah. Barang siapa yang belajar suatu ilmu yang seharusnya hanya dicari karena wajah Allah, terutama ilmu agama, ikhlas karena Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan harta dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di nomor 8431, Abu Dawud 3664,
dan juga tercantum dalam Sahih Abu Dawud nomor 3114, juga Ibnu Majah nomor 252. Juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilai fahuwa finnar." Dan ini dalil yang saya baru bacakan ini masuk dalam sebagai penguat contoh yang kedua ulama su' tadi. Orang yang dapat gelar alim tapi dasarnya bodoh. Banyak sekali itu ya. Mereka tidak tahu apa-apa. Kalau kita ngobrol sama dia, nggak ada background agamanya gitu. Ya, saya berapa kali pernah masuk ke dalam satu masjid mendengarkan khutbah Jumat, saya nggak tahu ini orang dari mana ini, gitu loh. Asal ngomong saja gitu. Cerita juga aneh-aneh gitu, yang tidak pernah ada orang faham. Bicara tentang alam malakut, alam jabarut, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sendiri gak rincikan masalah itu. Orang yang dengar bingung, apa ini orang ngomong apa gitu. Seperti ilmu yang baru gitu. Padahal sebenarnya Islam tidak seperti itu. Kata Nabi SAW, barang siapa menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama. Ini biasanya orang-orang yang memang bodoh, yang mengaku alim. Dia hanya supaya tampil bersama dengan orang itu. Atau dengan ulama. Atau mendebat orang-orang bodoh. Atau memalingkan wajah manusia kepadanya untuk mencari ketenaran. Maka dia di neraka. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan juga Al-Bazzar di nomor 178. Dan masih banyak hadis lain kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam masalah ini. Sebagian ulama salaf berkata, orang yang paling besar penyesalannya saat mati nanti adalah ulama yang lalai atau menyia-nyiakan ilmunya. Ini masuk dalam definisi pertama tadi ulama su. Dia punya ilmu tapi dia gunakan hanya untuk mencari ketenaran. Ya kita temukan ini ada. Banyak juga begini orang punya ilmu agama tapi kita temukan istrinya tidak berhijab. Ya, jarang ke masjid. Hadir cuma mungkin Jumat gitu kan, atau acara-acara tertentu saja. Jadi dia tidak menonjol. Sementara para salafus saleh dari sahabat dari tabi'in ridwanullahi alaihim, mereka justru yang berada di saf pertama sebagai contoh. Mereka justru yang paling banyak ibadahnya. Kalau ada jihad mereka yang paling depan. Begitu. Bukan malah dikenal sebagai seorang alim tapi nggak pernah berbaur dengan masyarakat.